Anda kembali bersama kami di Forum Christian. Seperti janji saya tadi, saya minta pandangan tanggapan Pak Juri nih. Pak Juri tadi Mbak Titi 2 poin mengenai potensi resistensi dari masyarakat di daerah yang PJ jadi angkat begitu. Kemudian kedua adalah ada informasi kalau ada juga ASN, oknum-oknum ASN yang kemudian melobi untuk bisa mendapatkan atau ditunjuk menjadi penjabat gubernur maupun kepala daerah di tingkat 2 begitu. Ini kan apakah sebagai konsekuensi dari bahasa Pak Titi tadi eksklusif ditunjuk oleh eksekutif, atau menurut Anda ini hanya sekadar dinamika yang biasa terjadi ketika beririsan dengan pemilihan dengan jabatan politik? Ya, kalau kita lihat pengalaman memang setiap pengisian kepala daerah, entah itu ditunjuk oleh DPRD sekalipun, entah melalui pilkada langsung, atau penunjukan pemerintah untuk menunjuk pejabat kepala daerah, memang potensi terjadinya penolakan atau resistensi dari beberapa kalangan di daerah itu terjadi gitu loh. Jadi potensinya memang selalu ada. Meskipun kita harus terus memperbaiki, membuat satu mekanisme di mana potensi penolakannya itu menjadi semakin kecil ya. Karena seperti apapun mekanisme penempatan kepala daerah itu adalah untuk kepentingan daerah itu sendiri gitu. Jadi inilah yang menjadi PR kita juga, karena ya hampir seluruh mekanisme penempatan kepala daerah itu baik pilkada langsung, DPRD maupun melalui penunjukan sebagai penjabat itu potensi tetap ada. Nah, ya kita memang memerlukan satu mekanisme atau pengawalan melalui pembuatan kebijakan, melalui koordinasi antar para pihak untuk memastikan seseorang yang menjadi kepala daerah itu bukanlah sosok yang resisten di masyarakat setempat. Jadi pengalaman kita seperti itu ya. Nah, yang kedua terkait dengan ada rumor atau mungkin Mbak Titi mendapatkan informasi. Ya bisa jadi karena menjadi pejabat kepala daerah mungkin oleh sebagian ASN itu menjadi tempat yang diperebutkan karena itu berdimensi politik, berdimensi kekuasaan dan sebagainya. Tapi pemerintah harus teman-teman dan masyarakat mesti yakin pemerintah tidak akan memilih orang yang karena promosinya gencar, karena lobbynya baik gitu. Jadi pemerintah akan memilih seseorang yang memang secara administratif memenuhi syarat, dia punya integritas dan kompeten untuk menjadi pejabat kepala daerah. Jadi maka bagi siapa saja ASN yang melakukan tindakan-tindakan mempromosikan dirinya menjadi calon untuk menjadi calon pejabat kepala daerah, ini tentu saja adalah calon-calon yang sebetulnya tidak dikehendaki oleh pemerintah. Pemerintah akan menunjuk orang yang memang bukan karena promosi yang berhasil, tetapi karena prestasinya, karena integritasnya, karena track record-nya yang baik. Oke. Mbak Titi tadi Pak Juri bilang mekanisme lain juga tetap ada unsur-unsur politiknya tuh, misalnya lewat DPRD maupun tadi mekanisme lain yang Anda tawarkan tadi dari Perludem, Sekda yang di PJ daerah tersebut ditunjuk adalah Sekda. Itu juga ada unsur politiknya Mbak Titi? Iya, kenapa kami menawarkan Sekda ya? Karena pertama spekulasi itu bisa dihindari Mbak Christian. Karena kalau Sekda kan otomatis ya, JPT Madya, JPT Pratama di setiap daerah, karena memang kalau untuk di provinsi itu JPT Madya hanya satu, yaitu sekretaris daerah yang memenuhi persyaratan sebagai JPT Madya. Jadi dia itu istilahnya by default ya, otomatis. Jadi ruang-ruang lobby itu otomatis tidak ada kan? Itu yang sebenarnya kami upayakan sebagai rekomendasi sehingga tidak ada lagi spekulasi mendekati lobby politik dan seterusnya. Jadi satu misalnya persoalan soal lobby-lobby politik itu bisa kita kunci kalau dia secara otomatis yang menjadi penjabat itu adalah Sekda di daerah di mana terjadi kekosongan kepala daerah definitif akibat peniadaan pilkada. Nah, yang kedua, kenapa kemudian Sekda?
karena memang adaptasi terhadap birokrasi lokal, lalu kemudian juga situasi politik daerah, pengetahuan terhadap kondisi real daerah itu kan langsung dipahami oleh si sekda yang bersangkutan. Jadi itu juga salah satu insentif yang diharapkan. Nah, soal sekda ini kan kalau misalnya ada kekhawatiran dipolitisir dan lain sebagainya, kami juga mendorong ada keterlibatan dari Komisi Aparatur Sipil Negara dan institusi pengawasan terkait untuk mengawasi netralitas dan profesionalitas mereka sebagai penjabat kepala daerah, termasuk juga fungsi evaluasi berkala oleh Kementerian Dalam Negeri. Disitulah misalnya titik-titik rawan atau krusial itu bisa kita hindari. Tapi kan kemudian pola pengisian penjabat yang saya coba duga nih Mbak Fristian, kenapa Kemendagri tidak mau membuat peraturan pelaksana atau peraturan lebih lanjut ya, regulasi teknis, karena memang tradisi pengisian penjabat ini makin marak ketika kita membutuhkan penjabat sementara bagi kepala daerah yang cuti karena pilkada. Itu kan diisi oleh penjabat juga, waktunya sekitar 3 bulanan. Karena dia kalau dia petahana, dia maju kembali, selama masa kampanye dia harus cuti di luar tanggungan negara dan istilahnya disebut dengan penjabat sementara. Karena paling durasinya itu maksimal 3-4 bulan. Dan mekanisme selama ini memang tertutup. Jadi political appointee yang sepenuhnya menjadi otoritas presiden dan Mendagri. Nampaknya situasi ini nyaman begitu ya, karena berlangsung cukup lama begitu. Termasuk misalnya beberapa pejabat di Kemendagri pernah menjadi penjabat kepala daerah di Kepulauan Riau, di sejumlah daerah lain yang pilkada pada 2020 lalu situasi terakhir. Tapi kan ini berbeda Mbak Fristian. Durasi penjabat akibat peniadaan pilkada itu ada yang 2 tahun lebih. Jadi ini berkaitan tadi bukan hanya soal kita ingin memastikan efektivitasnya ya, tetapi juga ingin memastikan legitimasi kepercayaan publik dan juga kepemimpinan daerah, pelayanan publik betul-betul tidak terkendala begitu. Jadi ada kepentingan publik juga di situ yang sangat besar terkait dengan kepemimpinan daerah yang mereka harapkan betul-betul sesuai dengan aspirasi mereka. Gitu. Mbak Titi, Mendagri kan sudah menyampaikan nanti dievaluasi juga. Jadi tidak kemudian satu penjabat menjabat sampai 2,5 atau bahkan ada sebut 3 tahun, tapi akan direview atau dikaji kinerjanya secara berkala. Itu cukup menurut Anda? Iya, itu sesuatu yang begini loh Mbak. Respon itu selalu ketika ditanya begitu ya. Isunya mencuat ke publik baru direspon. Oh, kita akan lakukan evaluasi. Isunya mencuat ke publik baru direspon. Oh iya, kita akan dengar dari daerah. Kita bertanya kepada MRP, misalnya Majelis Rakyat Papua, khusus untuk yang Papua Barat. Tetapi kita tidak ingin mendapatkan respon kasuistis seperti itu, Mbak Fristian. Kita ingin ketentuan yang terukur, terlembaga, dan secara formal berlaku secara konsisten. Sehingga publik itu bisa mengetahui secara pasti begitu ya. Situasi seperti ini, mekanisme evaluasinya akan dilakukan seperti ini, dan juga kemudian kalau ada problem-problem apa yang akan menjadi tawaran solusinya itu merujuk kepada regulasi formal yang ada, bukan jawaban-jawaban kasuistis karena misalnya ingin merespon apa yang terjadi di publik. Itu yang sebenarnya menjadi sorotan utama kami terkait dengan pengisian penjabat ini, Mbak Fristian. Pak Juri, itu kayak yang terjadi Pak Juri, tanggapan dari pemerintah kasuistik kalau ditanya oleh Mbak Titi dan juga sejumlah aktivis lain baru dijawab atau hal lain yang terjadi menurut Anda? Sebetulnya kan undang-undang sudah menjelaskan sebetulnya, meskipun durasi penjabat kepala daerah di masa sekarang ini dalam waktu yang panjang sampai ada yang 2,5 tahun, nanti tergantung pilkadanya selesainya kapan, karena pilkada itu kan November 2024, proses pemungutan penghitungan sampai penetapan itu nanti berapa bulan, kira-kira 2 bulan setelah November gitu ya. Jadi sampai pelantikan ya sampai tahun 2025. Pak. Ya, tetapi undang-undang kan sebenarnya sudah mengatur ya, dalam Undang-Undang 10 tahun 2012 mengatur bahwa pengangkatan pejabat kepala daerah itu tidak sepanjang itu ditetapkan, tapi ditetapkan per tahun ya. Dan meskipun orang yang bersangkutan bisa diangkat kembali pada 1 tahun berikutnya. Tetapi ya itu tadi, meskipun diangkat dalam kurun waktu
1 tahun, yang bersangkutan itu adalah ASN. ASN itu akan tunduk dan patuh terhadap peraturan undang-undang yang mengatur mengenai ASN. Dan kapan saja bisa direview oleh pemerintah. Kapan saja bisa dinilai dan kemudian sebelum masa jabatan 1 tahun pun yang bersangkutan bisa dievaluasi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri. Jadi sebetulnya diungkapkan atau tidak diungkapkan, ditulis atau tidak ditulis, yang bersangkutan adalah tunduk terhadap peraturan-peraturan yang mengatur tentang posisi dirinya sebagai ASN, meskipun yang bersangkutan adalah penjabat kepala daerah. Gitu. Kita saya berhenti sampai di situ dulu Pak Juri. Pak Juri, kalau konteksnya demikian, berarti di satu sisi ini adalah gubernur dan wali kota dan bupati, ini kan adalah jabatan politik. Itu satu sisi. Kemudian yang kedua Anda sebut tadi, dia adalah ASN. Dia punya kewajiban untuk tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur dan mengikat tugas-tugas dari ASN. Tapi di sisi lain juga ada desentralisasi yang telah kita mulai sejak zaman reformasi Pak Juri. Apakah ini dengan rentan waktu yang panjang 2,5 tahun sampai 3 tahun tidakkah ada kekhawatiran untuk ini kita bisa memutar kembali, balik kembali ke desentralisasi yang dulu sudah lama kita tinggalkan di masa reformasi Pak Juri? Ya, soal jabatan politik atau tidak itu debatable juga ya, karena memang faktanya secara hukum mengatur bahwa untuk mengisi kekosongan kepala daerah itu dianggap pejabat yang berasal dari ASN. Ya. Dan ASN Mbak itu tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang yang bisa memagari yang bersangkutan untuk tidak bermain politik atau bermanuver politik atau tergoda dengan urusan politik karena dia ada constraint mengenai posisi yang bersangkutan sebagai ASN. Gitu. Jadi kita kembalikan ke situ saja. Jadi meskipun posisi ini pejabat kepala daerah juga punya kewenangan, punya tugas dan kewenangan yang mungkin bisa dinilai secara politik karena dia mengatur daerah dan bersentuhan dengan banyak kepentingan, ya tergantung kita melihat tergantung perspektifnya. Tetapi pejabatnya itu sendiri adalah seorang ASN yang harus tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur dirinya sebagai ASN. Oke, saya harus jeda. Pertanyaan yang sama juga nanti akan saya mintai jawaban dari Pak Fahmi, tapi sesaat lagi di Forum Christian.